Baik, bismillah. Kita lanjutkan ya. Sedikit lagi ya, saya coba lanjutkan dengan beberapa contoh soal ya. Contoh soal. Suara saya bisa didengar? Izin. Bisa. Saya. Sekarang kita ambil contoh soal yang mudah. Ya, contoh ya soal yang mudah. Baik, sekarang saya ulang sedikit ya. Ada Iya, persamaan jadi Sn sama dengan N kuadrat. musik. Perhatikan ya. Sn sama dengan N kuadrat. Maka, maka pertanyaan pertama, berapa bedanya? Bedanya berapa? Beda. Ini atau kalau mau utuhnya beginilah, misalnya ya. Nah, biar begitu mudah ya. Bedanya dua, Bedanya? Ustaz. Bedanya dua. Dua. Suku pertama? Suku pertama? Min dua. Tinggal tambah satu tambah nol Tunggu, ya. tunggu, tunggu. Satu tambah nol. Suku pertamanya satu. Tadi kan ada ya bentuknya Sn sama dengan xn kuadrat tambah yn. Berarti suku pertamanya adalah x tambah y ya. Koefisien dari n kuadrat ditambah koefisien dari y saja. Nah, jadi ini ya. Ini termasuk soal yang sering muncul ya. Sn sama dengan n kuadrat. Tapi misalnya begini ya. Ada soal begini. Di sebuah ruangan, misalnya di sebuah ruangan ya, disusun kursi ya, disusun kursi dengan baris yang paling depan, baris pertama paling depan terisi satu kursi. Kemudian baris kedua ya, baris kedua tiga kursi. Begitu seterusnya. Ya, begitu dan seterusnya. Pertanyaannya jika banyak kursi, banyak kursi seluruhnya, banyak kursi adalah misalnya 144 kursi, ya, ada 144 kursi. Pertanyaannya berapa banyak berapa banyak kursi pada baris terakhir. Nah, nah, ini sering muncul di soal-soal ya untuk anak-anak kita. Saya ulang soalnya ya. Di sebuah ruangan disusun kursi dengan pola baris pertama, baris paling depan satu kursi, baris kedua tiga kursi, baris ketiga lima kursi dan seterusnya. Sehingga banyaknya kursi menjadi 144 kursi dari awal sampai akhir. Pertanyaannya, berapa banyak kursi pada baris terakhir? Nah, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah kemudian paham konsepnya ya, maka ingat ya, kalau suku pertamanya satu, selisihnya dua, maka deret ini adalah deret dari bilangan satu ya Ganjil. ganjil, tiga, lima ganjil. Makanya wajar SN-nya adalah N kuadrat. Ya kan tadi kan? SN-nya N kuadrat. Nah, seperti kita awalnya menemukan tadi, SN-nya itu N kuadrat. Karena N kuadrat, SN-nya sama dengan 144, berarti N-nya berapa? 12. Iya, N-nya 12. 12, jangan cari lagi. Berarti ada 12 baris. 12 baris. Untuk barisan yang sifatnya ganjil, maka UN-nya gampang. 2N kurang 1. Langsung aja ganti 12. 2 kali 12 berapa? 2 kali 12 24. kurang 1. 23. Maka pada barisan terakhir ada 23 kursi. Selesai.
Nah, ini kalau pola-pola ujian ke depan ya temanya begini aja. Temanya dipilihkan konsep-konsep yang sifatnya dasar dan angka-angkanya sederhana. 144 itu 12 kuadrat misalnya. 196 itu 14 kuadrat. Cuma begitu aja. Ya, cuma begitu aja. Nah, ini kalau level ujian sekolahan atau misalnya ya ujian level SNBT lah paling cuma ini ya. Ya, saya berapa kali lihat soal SNBT itu ya dasar sekali ya. Gampang. Cuma tadi ya butuh inovasi-inovasi sederhana untuk penyelesaiannya. Mungkin ada level naik sedikit yang terakhirnya, level naik sedikit ya. Bagaimana kalau agak campur sedikit misalnya? Agak bercampur sedikit ya. Nah, ini sudah level UTBK lama ya. Misalnya diketahui deret aritmatika. Suku pertamanya A, kemudian suku yang kedua A tambah satu, kemudian suku yang ketiga A tambah 2. Maka tentu saja suku yang keempat adalah A tambah 3 dan seterusnya. Sampai suku terakhirnya adalah 50. 50 ya. Nilainya sama dengan 1139 ya. 1139. 1139. Pertanyaannya, berapakah nilai A-nya? Ya, berapakah nilai A-nya? Ya, berapa nilai A-nya? Ya, berapa nilai dari A-nya? Mungkin sebelum kita bahas sama-sama ya, silahkan Bapak Ibu kalian coba dulu ya. Coba dulu nih apalagi nih ya. Ada Mas Pro ya, Khalis ya, yang luar biasa ya. Silahkan dicoba dulu ya. Ini untuk kasus ya. Kalau barisannya sudah model ini ya, selisihnya satu saja. Kalau tadi kan selisihnya dua ya. Nanti juga bisa kita buat selisihnya 3, 4, 5 dan seterusnya sebagaimana contoh sebelumnya. Bagaimana dengan pola yang selisihnya satu? A ditambah A tambah satu ditambah A tambah 2 ditambah A tambah 3 tambah A tambah 4 sampai terakhir 50, nilainya sama dengan 1139 ya. Berapa nilai dari A? Ya, berapa nilai dari A? Ini juga bagian dari ya pemanfaatan konsep ya. Bagaimana kalau selisihnya satu? Ya mungkin 1 atau 2 menit lagi ya kita sama-sama ya. Ini bisa dikerjakan dengan banyak sekali cara yang bisa digunakan banyak sekali ya. Tapi tetap saja intinya ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya harus memulai untuk kemudian lebih awal daripada anak-anak untuk melatih intuisi matematika ya. Perkiraan kira-kiranya, kira-kira ya. Tidak semata-mata kemudian kita mengandalkan rumus dan hitungan saja, tapi juga harus ada pendekatan sebelumnya ya. Kira-kira nilainya akan sekian kira-kira. Ya, 1 menit lagi ya. 2134 nanti kita bahas ya insya Allah. Coba Bu Raudah Darmi, tolong dibaca dulu soalnya. Silakan Ustazah, baca soalnya.
Mungkin Bu Erma Suryani boleh dibacakan sebentar soalnya. Silakan Bu. Boleh Ustaz. Ya, silakan. Hmm. A tambah A tambah 1 Ya, tambah A tambah 2 tambah A ya. tambah 3 Mm-mm. tambah titik-titik tambah 50 sama dengan 1139. Iya, A, iya, sam- A sama dengan 1. iya, iya. Ya, gitu ya, insya Allah ya. Makasih Bu ya. Ya Ustaz. A-nya dapat 544,5. Hanya 544,5. Baik ya. Ini secara intuisi ya, secara penalaran kita begini, Ibu-Ibu sekalian ya. A, kemudian A tambah satu, kemudian A tambah 2, maka angkanya itu bertambah. Ya, bertambah. Karena selisihnya satu ya. A dengan A tambah satu selisihnya satu. A tambah satu dengan A tambah 2 juga selisihnya satu. Begitu juga A tambah 2 dengan A tambah 3 selisihnya satu. Sampai hasilnya dibatasi dengan angka 50. 50. Maka kesimpulannya A pasti lebih kecil daripada 50. Ya, A tidak boleh sama dengan 50. Ya, apalagi kalau A-nya lebih besar daripada 50. Karena tadi ya angkanya bertambah, 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 bertambah gitu ya. Jadi nilai A-nya harus lebih kecil daripada 50. Itu logika sederhana yang pertama ya. Baik ya, nggak apa-apa Oh, lah. Kita akan bahas sedikit ya. Baik. Makanya kita sebagai guru ya, hendaknya punya itu bagian-bagian yang sifatnya sederhana untuk jadikan dasar. Misalnya angka ini, 1139. 1139. Yang pertama, kita bisa lihat ya, bilangan ini adalah bilangan yang terkategori bilangan ganjil. Betul? ya, Betul ya, betul. karena ciri-ciri bilangan ganjil tidak. Satuannya tidak habis dibagi dengan dua. Dia ganjil. Artinya, apa makna bilangan ganjil? Maknanya dia bukan kelipatan dua. Artinya bilangan ini tidak bisa dibagi dengan angka dua. Itu yang pertama ya. Nah, biasanya cara mengecek bilangan itu kan dicek bisa bagi dua, bagi empat, bagi 8, bagi 6, dan seterusnya ya. Ternyata dia tidak bisa dibagi dua. Satu lagi ya, apakah dia bisa dibagi tiga? Apakah bisa dibagi tiga? Nah, ini Bisa. pertanyaan sederhana. Apakah dia bisa dibagi tiga? Tidak, tidak bisa karena jumlah Ya, bilangannya nggak bisa dibagi 3. oke. Apakah bisa dibagi tiga? Apakah bisa dibagi tiga? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, tidak bisa dibagi tiga. Karena kalau dijumlahkan, satu tambah satu 2 tambah 3 5 tambah 9 14 14 itu bukanlah Tidak bisa kelipatan dibagi 3. 3. Berarti bilangan ini adalah bilangan spesial. Spesialnya bagaimana? Dia bukan kelipatan 3, apalagi kelipatan 2. Ya, bukanlah dia kelipatan 3 dan dia juga bukan kelipatan 2. Nah, untuk pengembangan konsepnya, ya, karena dia bukan kelipatan 3, perhatikan konsep berikutnya ya. Nah, ini yang kadang-kadang butuh sekali intuisi dari seorang pengajar. Ya, butuh sekali ya intuisi dari seorang pengajar dalam melihat angka satuannya 9. 9 ya. 9 ini angka satuan 9 ya. Itu angka satuan 9 itu bisa bersumber dari perkalian bilangan yang satuannya 1 dikali yang satuannya 9. Bisa muncul angka 9. Itu kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua, perkalian bilangan yang berakhir dengan angka 3 dikali dengan berakhir juga dengan angka 3. Atau berikutnya ya, perkalian bilangan yang berakhir dengan angka 7 dikalikan bilangan yang berakhir juga dengan angka 7. Kan 7 kali 7 49, ujungnya 9. Nah, jadi kemungkinan jawabannya nanti adalah formulasi dari perkalian antara bilangan yang satuannya 1 dan pasangannya satuannya 9, atau kedua-duanya satuannya 3, atau kedua-duanya satuannya 7. Ya, sampai di sini paham ya?
Nah, itu Paham. intuisi guru, berarti ini kelipatan, bukan kelipatan 3 ya. Ujungnya harus 1 atau 9, 3, 3 atau 7, 7. Nah, sekarang kembali kepada tadi ya, bagaimana kita kemudian bisa memaksimalkan kesederhanaan konsep yang sudah kita miliki. Nah, sekarang perhatikan ya, perhatikan. Untuk khusus deret aritmatika yang selisihnya spesial, satu, di mana Sn dinyatakan sebagai N per 2 ya, kali, ya, N per 2 ya, kali suku pertamanya, A suku tambah huruf pertamanya, M. ya, suku A. pertamanya adalah A, Oh, dan suku terakhirnya adalah 50. Kan begitu kan? iya, iya, iya. Betul ya? Dan ini yang nilainya setara dengan Seribu 139. 1100 ya. Berapa? 1139. 39. Oke, lagi, bentar, bentar. Nah, di sini ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, secara penampakan, ya, 1139 itu nanti bisa dikali ya, merupakan adalah hasil kali dari dua buah bilangan. Yang bilangan itu adalah N per 2 dikali A tambah 50. Maksudnya apa? Maksudnya ya, salah satu bilangannya lebih nilainya dari 50. Kenapa? Karena 50 tambah A, lebih dari 50. Sementara bilangan yang lainnya setara dengan N bagi 2. Nah, disinilah kemudian intuisi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bermain ya, di mana 1139 adalah, ya, kita pilih ya, kita pilih aja. Kita pilih saja ya, yang misalnya akhirannya 7. Berarti kan 57. Betul? Iya, 57 ya? 57 ya? iya. Ya. Cuma 57 nggak bisa digunakan. Kenapa? 57 itu adalah kelipatan 3. 5 tambah 7, 12. 12 kelipatan 3 ya. Maka tidak bisa gunakan 57. Berarti naik lagi. Setelah 57 ada 6, 67. 67. 67. 67. Ya. Oh, ini 9-nya tinggal 67. 67 dikali titik-titik ya. Kalau sekiranya kita kali dengan 27, 27 juga kelipatan 3. Karena 27 adalah 9 kali 3, kelipatan 3 ya. Bahkan nilainya sudah lebih, 60 kali 20 sudah 1200 ya. Maka tidak dengan 27, tapi dengan lebih 17. kecil dari 27. Ujungnya 7 juga apa? 17. 17. 17. Sekarang coba tes ibu-ibu sekalian. 17 kali 67 berapa? 1139. Itulah dia matematika sekolah. Rekayasa saja isinya. Cuma kayak gitu, cuma rekayasa saja. Artiannya apa? Artiannya, itulah sekolah ya. Di sekolah itu cuma rekayasa isinya. Kesimpulannya apa? N per 2 sama dengan 17. Berarti 17. barisan ini punya 34 suku. Ya. Kemudian, A ditambah 50 hasilnya 67. Berarti 67. A-nya sama dengan 17. 17. 17. Suku pertamanya 17. Suku pertamanya 17. Suku pertamanya 17. Banyak sukunya 34. Coba lihat lagi 34. Perhatikan lagi 34. Itulah keterbatasan soal matematika kita ya. Rekayasanya sederhana, terikat. 34 bagi 2, 34 bagi 2, 17. 50 tambah 17. 17, 67. Cuma begitu-begitu saja. Berarti kita dapatkan di sini ya, suku pertamanya A sama dengan 17. Tapi jawaban seperti ini adalah jawaban yang belum sempurna. Ya, jawabannya belum sempurna. Memang betul ya, salah satu jawabannya A-nya 17. Tapi pada hakikatnya jawaban ini belum sempurna. Karena jawabannya sebenarnya A-nya tidak hanya 17. Tapi juga ada A yang lain yang menyebabkan jumlahnya 1139 dan temanya masih A, kemudian A tambah 1, A tambah 2 dan seterusnya. Apa itu? Perhatikan ya. Ini karena waktunya terbatas, saya kurang puas juga ngajarnya ini ya. Jadi gini, 17 tambah 18 tambah 19 tambah titik-titik sampai akhirnya 50. Kita sudah hitung tadi nilainya 1139. Namun sebenarnya
Tidak kemudian A-nya itu pasti 17 saja. Masih ada yang lain. Bukankah sebelum 17 ada 16? Betul, Pak ya? Sebelum 16 ada Iya, berapa? 15, 15. Sebelum 15? 14. 14. Tambah titik-titik. Ingat ya, sebelumnya ada 0. Ya, sebelumnya ada 0. Tentu juga sebelumnya ada min 14. Min 14, Ya, min ada 17. 15, min 15. Ada min 16. Sehingga kalau ini nilainya adalah 1139, maka yang di belakang itu nilainya 0. Ini nilainya 0. Kok bisa 0? Iyalah 16 kurang 16 0, 15 kurang 15 0, 14 kurang 14 0, 13 kurang 13 0, sampai akhirnya 1 kurang 1 0. Maka sebenarnya untuk soal ini ya, kita harus lebih hati-hati lagi ya. A-nya tidak hanya 17, kecuali soalnya mensyaratkan A-nya positif. Iya, tapi kalau seandainya jawaban soalnya hanya berkisar bertanya A saja, maka ada A satu lagi ya. A-nya min 16 karena nilainya boleh negatif. Ya, boleh negatif ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ada cara lain ya, ada cara lain sehingga muncul angka 17 dan min 16 ini. Tapi saya tidak akan bahas hari ini ya. Yang ingin saya sampaikan tadi ya, sebenarnya untuk deret aritmatika ini ada bentuk simpel yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu sampaikan kepada anak-anak ya. Karena terus terang kebutuhan anak-anak kita ya secara jujur ya, kita didik anak-anak kita tidak hanya sebatas dia bisa menghafal rumus saja, nggak cukup ya, hafal rumus saja. Tapi tidak hanya itu ya, dia bisa mengembangkan apa yang telah dia miliki itu dengan sudut pandangnya tersendiri ya. Silakan saja berkembang ya. Kita sebagai guru hanya mantau saja, hanya mengarahkan saja, hanya melihat perkembangannya ya. Nah, kira-kira kemudian membantu mereka untuk lebih sederhana lagi dalam berpikir ya. Karena intinya matematika yang kita ajarkan di sekolah itu kan muaranya adalah bagaimana cara mengajak anak-anak kita bisa berpikir yang logis dan masuk akal. Ya, dengan sesuai dengan tema matematika kita, masuk akal logis ya. Saya ingat sekali ya, faktanya kita ngajar matematika ya ke anak-anak kita. Banyak sekali matematika yang kita ajarkan tidak terpakai dalam kehidupan sederhana. Karena yang kita anggap yang dipakai itu harus plek rumusnya. Enggak sebenarnya. Tapi yang sebenarnya yang akan digunakan anak-anak kita dalam kehidupan mereka itu adalah cara berpikirnya. Bukan sekedar rumus matematikanya saja. Tapi cara berpikir matematika. Ya, cara berpikir matematika. Itu yang mereka lebih penting untuk kita bangun ya. Hanya dibandingkan kita kemudian kenalkan ini rumusnya. Maka besar sekali harapan kami, Bapak-Bapak sekalian ya, bagi para guru, coba kemudian bisa lebih eksplor lagi dalam melihat konsep-konsep dasar matematika ya. Insya Allah akan banyak sekali hal-hal yang sederhana yang bisa kita gali dan bisa kita kembangkan bersama-sama ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ya, Ustaz. ya, Terima kasih sama-sama. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Ya. Dah.